Lalu ada perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Dan perang salib itu juga membakar semangat perlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Pak Al sebagai dosen pengampu mata kuliah perpustakaan dan arsip digital, dan penonton yang menonton video ini, semoga diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ade Setiawan dari kelas 4A ingin menceritakan sedikit sejarah tentang Bani Abbasiyah. Mari kita dengarkan bersama-sama. Asal-usul Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Penggagas pertama berdirinya dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri serta lebih gemar beribadah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah menganugerahkan kepadanya negeri Hamimah di Syam. Tempat ini adalah negeri yang aman, tentram, dan tenang. Namun dari negeri kecil inilah muncul suatu cabang golongan Hasimiyah dan dinamakan golongan Abbasiyah, yang dicetuskan atau dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Bani Umayyah sama sekali tidak membayangkan bahwa di negeri tersebut sedang berusaha untuk menumbangkan sistem pemerintahan dan memindahkan kekuasaan dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Hal ini didasarkan oleh beberapa sebab. Pertama adalah adanya pendapat atau ide yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara atau keturunannya. Dan yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bani Umayyah, di mana banyak terjadi kekacauan seperti penindasan terhadap pengikut Sayyidina Ali dan Bani Hashim. Lalu merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab dan memberikan pajak yang lebih tinggi kepada kaum Persia dan tidak diberi kesempatan duduk dalam pemerintahan serta pelanggaran terhadap ajaran Islam. Lalu berdirinya Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas paman Rasulullah SAW. Pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. As-Saffah ini artinya adalah penumpah darah. Ini julukan bagi khalifah pertama Abbasiyah ini karena hampir semua keturunan Bani Umayyah itu dibunuh atau disingkirkan. Nah, dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas As-Saffah. Ini berlangsung sekitar 5 abad lamanya. Dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah sampai 1258 Masehi. Lama sekali, Masya Allah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan ide atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara atau keturunannya. Nah, sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah ini terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya. Itu mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk membangun kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Nah, menurut Mufradi, 3 poros utama itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Nah, dinasti Bani Abbasiyah ini berdiri awalnya dari sebuah propaganda dan organisasi yang luas atau revolusioner.
Dan propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang. Pertama, dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh, dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah, mereka juga berdakwah secara kecil-kecilan. Dan yang kedua adalah menggabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. Dua kekuatan ini berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Dan khalifah terakhir Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad sebenarnya telah mencegah terjadinya gerakan untuk mendirikan dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Imam Ibrahim. Dan Imam Ibrahim ini berhasil ditangkap dan dipenjarakan sampai akhirnya dieksekusi mati oleh Khalifah Marwan. Akan tetapi sebelum Imam Ibrahim wafat, Imam Ibrahim telah mewasiatkan kepada saudaranya Abu al-Abbas agar menggantikan kedudukannya ketika ia akan dieksekusi mati, serta meneruskan gerakan untuk mendirikan Bani Abbasiyah dan juga memerintahkan kepadanya agar berhijrah ke Kufah diiringi oleh pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Dan pemimpin Umayyah di Kufah yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah berhasil ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Dan kemudian Abdullah bin Ali diperintahkan untuk mengajar Khalifah Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah yang melarikan diri hingga akhirnya dapat dikalahkan dan ditaklukkan di daerah dataran rendah Sungai Zab. Sampai akhirnya Marwan itu terbunuh di daerah Busir wilayah Al-Fayyum tahun 750 Masehi. Dan dengan demikian tumbanglah kekuasaan dinasti Bani Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Abu al-Abbas As-Saffah dengan pusat kekuasaan di Kufah. Lalu kota Baghdad itu sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dan para khalifah berlomba-lomba memajukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu lebih tinggi martabatnya dibandingkan abad sebelumnya. Berdasarkan pola pemerintahan dan perubahan politik, para sejarawan membagi kekuasaan masa pemerintahan Bani Abbasiyah itu menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode Abbasiyah pertama dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Dan periode pertama ini berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Dan periode ini disebut dengan periode keemasan Islam. Dan yang kedua adalah periode Abbasiyah kedua. Ini berlangsung sekitar 847 Masehi sampai 946 Masehi. Periode ini berlangsung selama 99 tahun dipimpin oleh 13 khalifah. Dan periode ini dikatakan sebagai periode awal kelemahan dinasti Abbasiyah. Banyak daerah kecil yang berusaha melarikan diri atau melepaskan diri dari dan tidak mau diatasi oleh seorang khalifah. Selanjutnya adalah periode Abbasiyah ketiga. Dan pada periode ini Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Bawaihi, yaitu para penganut aliran Syiah dan dipimpin oleh 5 khalifah. Dan yang terakhir adalah periode khalifah keempat. Ini berlangsung 1094 Masehi sampai 1258 Masehi. Dan periode ini berlangsung selama 164 tahun. Dan yang menguasai periode Abbasiyah keempat ini adalah kaum Saljuk dari Turki. Selanjutnya adalah kemajuan masa Abbasiyah, atau bisa dibilang masa Abbasiyah ini adalah the golden age of Islam atau masa kemasan Islam. Masa ini adalah masa kemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban, dan kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, itu berlangsung sekitar 786 Masehi sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Dari kemajuan itu antara lain di bidang sosial dan budaya. Itu terjadi proses alkulturasi dan asimilasi masyarakat, dan keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak yang positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa ini. Karena dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dapat dipergunakan untuk memajukan bidang-bidang sosial lainnya, yang kemudian menjadi lambang bagi kemajuan bidang sosial budaya dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah,
dalam kemajuan ilmu pengetahuan sosial budaya yang ada pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah itu adalah seni bangunan dan arsitektur yang paling terkenal, baik untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan lain sebagainya. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Kasrul Zahabi dan Kasrul Khuldi, dan sementara bangunan kota itu seperti pembangunan kota Baghdad, Samarra, dan lain-lainnya. Dan kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa inilah lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Atahiyah, Al-Mutanabbi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lainnya. Dan karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini, seperti kitab Halilah Wadimna, dan lain sebagainya. Sementara tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dapat dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, dan pencipta teori musik Islam adalah Al-Farabi, dan lain-lainnya. Selain bidang-bidang tersebut, terjadi juga kemajuan dalam bidang pendidikan. Pada masa-masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah telah banyak diusahakan oleh para khalifah untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan, karena mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas. Dan pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mencapai kejayaan di berbagai bidang, salah satunya bidang ilmu pengetahuan. Dan kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan kegiatan menerjemahkan naskah-naskah asing, terutama dari bahasa Yunani ke bahasa Arab atau menerjemahkan. Dan kemudian didirikan pula pusat-pusat pengembangan ilmu serta perpustakaan Bait Al-Hikmah, serta terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan serta keagamaan. Untuk semakin memajukan ilmu pengetahuan, para khalifah dinasti Abbasiyah itu mencetuskan beberapa kebijakan, yaitu menggalang penyusunan buku, menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing, terutama bahasa Yunani ke bahasa Arab, lalu mengaktifkan kegiatan ilmiah, mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu, pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan serta pengajaran juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan kemajuan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah juga dapat dilihat di bidang politik serta militer, supaya semua kebijakan militer saat itu bisa terkoordinasi dengan baik. Dan pemerintahan Bani Abbasiyah membentuk sebuah departemen pertahanan serta keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Nah, dinasti Abbasiyah juga mementingkan perindustrian. Dinasti ini menyerukan kepada rakyat untuk membangun industri. Para pemerintah juga menggunakan sumber kekayaan negara dari hasil tambang untuk pembangunan industri. Segala upaya yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk memajukan perdagangan, itu diantaranya adalah dibangunnya sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan atau yang dilewati oleh khalifah dagang. Lalu dibangunkan armada-armada dagang. Lalu juga dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut, atau bisa dibilang ada bentuknya angkatan laut. Lalu usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Dan lalu bidang pertanian juga maju sangat pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, karena pusat pemerintahan yang berada di daerah yang sangat subur. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara, dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli. Dan dalam memajukan pertanian, pemerintahan Abbasiyah itu melakukan perluasan daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara, lalu juga membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama, sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi. Nah, perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah itu juga terjadi pada bidang agama. Pertama adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir yang termasyhur atau terkenal diantaranya adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Lalu ada ilmu hadis. Itu perkembangan ilmu hadis yang paling menonjol terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Sebab pada masa inilah muncullah ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai zaman sekarang. Di antaranya yang terkenal adalah Imam Bukhari, yang telah mengumpulkan hadis sebanyak 7.257 hadis. Setelah diteliti ditemukan 4.000 hadis sahih, semuanya terkumpul dalam bukunya Sahih Bukhari. Dan Imam Muslim terkenal dengan bukunya Sahih Muslim. Buku hadis lainnya adalah Sunan Abu Daud oleh Abu Daud, lalu Sunan Al-Turmuzi oleh Imam Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasai oleh Al-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Selanjutnya adalah ilmu kalam. Ini adalah mengenai dosa, pahala, surga, neraka, serta perdebatan mengenai ketuhanan atau tauhid. Dan menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman.
dengan menggunakan dalil fikiran dan ilmu kalam berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang menyimpang. Selanjutnya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah suatu ilmu yang tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya adalah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah SWT, meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia. Lahirnya ilmu tasawuf muncul di kalangan ulama, antara lain adalah Imam Al-Ghazali. Selanjutnya adalah ilmu fikih. Pada masa Abbasiyah terjadi kemajuan signifikan dalam ilmu fikih. Munculnya mazhab-mazhab fikih. Pada masa Abbasiyah itu terdapat beberapa ulama yang mengembangkan pemikiran dan pendapat dalam masalah-masalah fikih. Beberapa mazhab fikih yang terkenal pada masa itu adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya adalah ilmu filsafat. Secara khusus, nuansa filsafat Bani Abbasiyah itu berakar pada filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan serta pengaruh-pengaruh timur lainnya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosof pertama Al-Kindi atau Abu Yusuf Ibnu Ishaq. Selain itu ada beberapa tokoh lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Selanjutnya adalah ilmu kedokteran. Pada masa Daulah Abbasiyah, perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Ilmuwan muslim dalam bidang ini antara lain adalah Al-Hazen, ahli mata dengan karyanya Optics, dan Ibnu Sina dengan bukunya Kam fi Tib. Selanjutnya adalah ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang seperti Al-Khawarizmi, Al-Farqani, Al-Biruni. Nah, Al-Khawarizmi ini dengan bukunya Al-Jabar dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis, dan dari bukunya inilah berasal istilah Al-Jabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Selanjutnya adalah ilmu astronomi. Itu mengalami kemajuan seperti pengembangan sistem ilmu falak atau astronomi Islam yang meliputi perhitungan waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Temuan dan pengembangan alat pengamatan astronomi seperti astrolabe dan kuadran dan khatam. Selanjutnya adalah ilmu sejarah. Pengembangan ilmu biografi dan sejarah Islam yang termasuk pengumpulan dan penyusunan riwayat pada sahabat, nabi, khalifah, dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Lalu ada penerjemahan dan studi ulang karya-karya sejarah kuno seperti karya-karya Herodotus dan Thucydides dari Yunani, serta karya-karya sejarah dari Persia dan India. Selanjutnya adalah ilmu geografi. Itu mengalami kemajuan, di antaranya adalah penemuan dan pengembangan alat pengukur jarak seperti mikyas atau jangka sorong yang digunakan dalam penentuan jarak dan perhitungan luas wilayah. Selanjutnya adalah penerjemahan studi ulang karya-karya geografi Yunani dan Romawi seperti karya-karya Ptolemy dan Strabo. Selanjutnya adalah memetakan dan penjelajahan wilayah yang lebih luas seperti wilayah Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika Utara. Lalu dinasti Abbasiyah juga mengalami kemunduran, dan faktor-faktornya itu ada dua faktor. Pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu adalah pertama adalah hidup yang bermewah-mewahan di kalangan penguasa. Dari kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah itu pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih hidup mewah daripada pendahulunya. Lalu adanya perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah dan perebutan kekuasaan dimulai itu sejak masa Al-Ma'mun, Al-Amin. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Lalu ada konflik keagamaan, pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, dan ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Lalu ada faktor eksternal, itu seperti banyaknya pemberontakan, banyak daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah, akibat dari kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Lalu ada dominasi Turki.
Sejak abad ke-9, kekuasaan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang militer, khususnya tentara Turki. Akibatnya, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Selanjutnya, dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua, saat pergantian khalifah dari Khalifah Mutaki kepada Khalifah Mutie tahun 334 Hijriah, dan Bani Buyah atau Parsi berhasil merebut kekuasaan. Nah, ada sebab-sebab kehancuran dinasti Bani Abbasiyah. Pertama adalah faktor internal ya, itu lemahnya semangat patriotisme negara, lalu menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan oleh Islam itu tidak berdaya lagi menahan segala amukan yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. Lalu hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, lalu tidak percaya pada kekuatan sendiri, lalu fanatik mazhab, persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah. Lalu kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Lalu ada faktor eksternal, itu pertama adalah disintegrasi kebijakan yang untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Provinsi-provinsi tertentu pinggiran banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Lalu ada perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Dan perang salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Lalu yang terakhir adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Disebutkan bahwa Hulagukan, panglima tentara Mongol itu sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Tentara Mongol setelah leburkan pusat-pusat Islam, berbagai faktor yang telah menyokong tegaknya Imperium Abbasiyah, yakni kalangan elit Imperium dan bentuk-bentuk kulturnya juga turut dihancurkan. Nah, itu adalah cerita singkat dari Bani Abbasiyah. Maka dapat saya simpulkan sebagai berikut. Nama Abbasiyah itu dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Abbas bin Abdul Muthalib. Dan pemerintahan dinasti Abbasiyah itu berdiri setelah mereka menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Dan perebutan kekuasaan itu didasarkan pada pemikiran yang dikumandangkan oleh para Bani Hashim dan ketidakpuasan Bani Abbasiyah terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah itu berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 756 Masehi sampai 1258 Masehi dan berkuasa selama kurang lebih 5 abad serta dipimpin oleh 37 orang khalifah. Dan masa Bani Abbasiyah dalam masa di mana Islam mengalami kemajuan dan mencapai peradaban yang gemilang dalam sejarahnya, di mana pada masa ini dikenal berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, baik ilmu di bidang agama maupun umum, dan kemajuan di bidang militer, perdagangan, dan industri, pertanian, dan banyak lagi perkembangan di bidang lainnya dicapai oleh dinasti Abbasiyah. Dari kemajuan-kemajuan itu menjadikan dinasti Abbasiyah dipandang baik di dunia Islam, serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang menjadikan derajat Islam itu semakin populer di mata dunia, dan membuktikan bahwa Islam itu memiliki para ulama yang cerdik dan berkuasa di dunia pendidikan. Bahkan di antara mereka, para ulama tersebut ada yang sampai sekarang masih digunakan karya-karyanya sebagai pedoman agar tidak keluar dari ajaran sesungguhnya. Di antara ilmu tafsir, hadis, fikih, filsafat, dan matematika, geografi, dan lain sebagainya. Setelah itu, Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang sangat luar biasa. Dinasti Abbasiyah telah berakhir dan hanya menjadi kenangan yang manis belaka. Kita sebagai generasi penerus harus senantiasa berusaha untuk menjadi generasi yang pantang menyerah, apalagi di zaman serba modern ini. Dan kemajuan iptek semakin sangat sulit untuk dibendung. Dan kemajuan iptek merupakan tantangan yang besar bagi kita. Dan apakah kita sanggup atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.